leluhur Yaosu. Mereka berdua pun masuk ke dalam gua. Xiaopeng mengajak pria misterius itu lebih dalam, ke tempatnya ketika berkultivasi biasanya. Baik nak, sebelum itu aku perlu memperkenalkan diri. Namaku Yaosu dan aku adalah leluhur sekte awan suci. Ucap Yaosu sambil membuka jubahnya. Nama saya Xiaopeng. Maaf kalau saya agak lancang leluhur Yaosu. Jawab Xiaopeng sambil menangkupkan kedua tangannya ke depan. Hahaha, santai saja nak. Aku tak ada niatan untuk memusuhimu. Dan kamu tak perlu terlalu formal denganku begitu. Anggap saja aku sebagai pamanmu, dan kamu tak boleh menolak. Jelas Yaosu sambil menepuk bahu Xiaopeng. Baiklah paman. Tapi aku sedikit terkejut dengan kedatangan paman. Kamu telah mengundangku lewat aura yang begitu kuat. Seharusnya kamu juga menyadari dengan aura yang kamu keluarkan akan mengundang seseorang untuk mendatangimu. Jelas Yaosu. Yaosu adalah leluhur dari sekte awan suci. Ia sekarang berada di ranah kaisar tahap menengah. Untuk sekte awan suci sendiri berada di benua tengah. Maka dari itu Xiaopeng tak mengenalnya. Yaosu yang sedang melakukan pengasingan diri ke benua timur tak sengaja merasakan aura yang dikeluarkan oleh Xiaopeng. Sekte awan suci adalah sekte terkuat di benua tengah. Namun mereka menutup diri dan menghilang tanpa jejak di benua tengah. Para murid dari sekte awan suci paling rendah berada di ranah Grand Master, sedangkan para tetua berada di ranah pertapa langit. Itulah mengapa sekte awan suci dianggap paling kuat di benua tengah. Namun sekarang tak ada seorang pun tahu lokasi sekte itu. Maafkan aku paman telah membuat keributan. Namun bila aku tak memurnikan inti api ungu ini, aku tak akan bisa membalaskan dendamku terhadap keluarga utama Shao. Jelas Xiaopeng kepada paman Su. Sepertinya dendammu lebih rumit dari yang aku pikirkan. Kamu tak perlu menjelaskan lebih dalam nak. Jadi maksud kedatangan paman ini karena apa? Tanya Xiaopeng kebingungan. Sebenarnya paman sedang melakukan pengasingan diri. Tapi ketika aku merasakan aura yang kuat, hatiku berkata ingin merekrut orangnya. Apa kamu tertarik gabung dengan sekte awan suci? Ajak Yaosu. Maaf paman sebelumnya. Aku belum pernah keluar dari benua timur ini. Jadi aku tak tahu mengenai apapun soal sekte awan suci. Namun apabila paman tak keberatan, aku bisa bergabung ketika masalahku di sini sudah selesai. Jawab Xiaopeng sambil menangkupkan kedua tangannya. Haha, tak masalah penger. Kamu bisa datang kapan saja. Yaosu menjelaskan tentang alasan sekte awan suci menghilang tanpa jejak. Berawal saat Yaosu masih menjadi ketua sekte, banyak muridnya terlibat masalah dengan kekaisaran benua tengah. Sehingga menyebabkan peperangan antara sekte awan suci melawan kekaisaran benua tengah, hasilnya seimbang. Namun pihak sekte awan suci kehilangan leluhur sebelumnya akibat perang itu. Oleh karena itu, Yaosu mengambil keputusan untuk sekte awan suci menghilang tanpa jejak. Sekarang sekte itu hanya memiliki 5.000 murid di ranah Grand Master dan 2.000 murid di ranah Raja. Sedangkan 5 tetua berada di ranah pertapa langit dan ketua sekte sekarang berada di ranah pertapa suci. Dengan 7.000 murid saja yang di sana, tentunya itu dianggap sekte kecil oleh semua orang. Yaosu merasa kalau sebaiknya merahasiakan sekte awan suci dari publik, namun para murid dan tetua masih bisa berpergian ke kota maupun kekaisaran dengan identitas yang berbeda. Murid-muridnya yang berada di kota maupun kekaisaran itu menyebarkan rumor bahwa sekte awan suci telah musnah akibat perang melawan kekaisaran benua tengah. Maka dari itu sekte awan suci dapat menghilang tanpa jejak dan bisa hidup damai. Sepertinya akan menarik jika aku ke sana. Benua timur ini tak ada sekte aliran putih, adanya sekte aliran hitam. Namun belum pernah menunjukkan eksistensinya. Batin Xiaopeng. Bagaimana caraku untuk ke sana paman? Sedangkan di benua tengah sekte itu telah dianggap musnah. Akan lebih sulit mencari lokasi dari sekte awan suci. Tanya Xiaopeng. Tenang saja penger. Jika kamu memang ingin pergi ke sekte awan suci, aku akan menuntunmu masuk ke dalamnya. Lokasi dari sekte awan suci berada di puncak gunung Ilusi. Namun tak sembarang orang dapat menemukan lokasi yang tepat. Akan tetapi jika seseorang sampai di puncak dan membawa lencana dari sekte awan suci, maka akan lebih mudah menemukan lokasinya. Lencana itu akan menuntun pemiliknya ke tempat sekte awan suci. Baiklah paman, aku akan pergi ke sekte awan suci setelah menyelesaikan masalah di sini. Penger berjanji akan pergi. Jawab Xiaopeng sambil menangkupkan kedua tangannya ke depan. Akan lebih baik jika aku pergi ke sana agar keluarga cabang Shao tetap aman. Batin Xiaopeng. Kalau begitu, terima ini sebagai pengingat akan janjimu itu. Namun jangan dilihat sekarang, yang pasti di dalamnya ada lencana sekte awan suci. Ucapnya sambil memberikan cincin penyimpanan kepada Xiaopeng. Terima kasih banyak paman. Namun kenapa paman begitu baik kepadaku? Sedangkan kita baru bertemu malam ini? Tanya Xiaopeng. Di dunia ini hanya ada beberapa orang jenius sepertimu. Bagiku memusuhi orang jenius adalah hal yang kurang tepat. Aku melihat dirimu bagaikan kaisar surgawi turun ke bumi. Apabila aku memusuhimu,
akan ada kemungkinan sekte awan suci benar-benar dimusnahkan olehmu ke depannya. Jelas Yao Su kepada Xiao Peng yang terlihat sedikit kebingungan. Memang benar yang dikatakan Yao Su. Siapapun yang memiliki niatan kepada Xiao Peng, pasti akan dihancurkan. Xiao Peng tidak ingin terburu-buru naik ke alam suci. Ia masih ingin melihat keadaan alam bawah. Karena ia merasa akan ada sesuatu yang mengejutkannya, itu bisa dilihat dari inti api ungu yang berada di rumah lelang teratai. Seharusnya peralatannya di masa lalu juga berada di alam bawah ini. Oleh karena itu, Xiao Peng ingin berkelana dahulu ke semua benua. Mungkin paman ada benarnya. Aku memang tak ingin membuat masalah dengan orang lain. Namun bila ada yang bermasalah denganku, aku tak akan segan-segan menghancurkannya. Tegasnya dengan mengepalkan tangannya. Sepertinya tindakanku kali ini benar, batin Yao Su. Kalau begitu, kamu sekarang harus segera pulang. Aku merasa ada yang menunggumu di rumah. Ucap Yao Su. Oh ya, maaf paman, kasihkan ngobrol sama paman aku jadi lupa waktu. Kalau begitu Penger pamit dulu, terima kasih banyak paman. Jawab Xiao Peng sambil menangkupkan kedua tangannya ke depan dan berjalan pulang. Tidak lama lagi sekte awan suci akan kembali ke masa kejayaannya. Bila memang benar Xiao Peng datang, maka bisa melebihi masa kejayaannya dulu. Gumam Yao Su berjalan keluar gua sambil melihat Xiao Peng pulang. Sushu! Sushu! Yao Su bergerak ke arah barat menuju tempatnya berkultivasi tadi, sedangkan Xiao Peng bergerak menuju rumahnya. Namun tak disangka, Xiao Peng telah ditunggu oleh kakeknya di depan rumahnya. Ia begitu terkejut ketika melihat kakeknya itu. Akhirnya pulang juga kamu, Penger. Kemana saja kamu? Apa kamu tak merasakan aura yang begitu mengerikan dari hutan kabut hitam? Tanya Xiao Fen kepadanya. Maaf kakek, aku hanya ingin berlatih. Jawabnya. Kenapa aku merasakan aura tadi seperti aura yang kamu miliki? Apa itu benar punyamu? Tanya Xiao Fen sambil mendekati Xiao Peng. Xiao Fen curiga kepada Xiao Peng, lantaran aura yang menyelimutinya itu sama. Sepertinya aku tak bisa menipu insting kakek. Maafkan Penger telah menyembunyikan ini. Jawab Xiao Peng. Hahaha, kamu tak perlu merasa bersalah. Justru kamu harusnya bangga. Akibat dari jiwa spiritualmu diambil, kamu jadi semakin ingin bertambah kuat seperti sekarang. Coba jelaskan semuanya kepada kakek. Sebelum Penger menjelaskan, kakek harus menyetujui permintaan Penger. Ucap Xiao Peng. Sebut saja permintaanmu. Apabila masih di jangkauan kakek, kakek akan menyetujuinya. Aku hanya meminta kepada kakek untuk merahasiakan kekuatanku dan aku akan menghancurkan keluarga utama. Jelas Xiao Peng dengan serius sambil menangkupkan kedua tangannya ke depan. Kalau yang pertama aku bisa memenuhinya, namun untuk yang kedua kamu harus memberi aku alasan yang tepat. Meskipun yang mengambil jiwa spiritualmu adalah keluarga utama, kamu tak boleh balas dendam secara brutal. Ucap Xiao Fen. Maafkan aku kakek, aku akan tetap menghancur keluarga utama. Setidaknya aku akan membunuh Xiao Lang. Dan rencana ini akan aku laksanakan kurang dari 1 bulan lagi, bahkan lebih cepat lebih baik. Memang kekuatan apa yang kamu punya? Apa kamu mampu mengalahkan Xiao Yan? Aku tak akan membantumu jika berurusan dengan dia. Gimanapun juga Xiao Yan adalah teman seperjuanganku. Jelas Xiao Fen. Aku akan menunjukkan kepada kakek. Xiao Peng mengeluarkan aura kaisarnya serta 2 inti api di tangannya. Ia juga memberitahu kalau sudah berada di ranah raja tingkat 1 dan tubuh raja tahap menengah. Setelah 4 hari koma, perkembangan yang dialami oleh Xiao Peng begitu cepat sehingga membuat kakeknya begitu terkejut. Hah, kamu sungguh pemuda yang jenius. Kenapa kamu bisa mendapatkan inti api naga ilahi? Aura itu bukannya aura kaisar, yaitu teknik dari kitab suci naga? Bukankah itu telah lama hilang setelah kematian sang kaisar naga langit? Tanya Xiao Fen terkejut sambil menggoyangkan tubuh Xiao Peng. Pada saat aku koma, aku ditemui sesosok yang begitu agung, kek. Aku tak bisa melihat wajahnya karena cahayanya begitu terang. Ia hanya memberiku sebuah kitab dan berkata bahwa aku akan bersinar di masa depan. Alasan Xiao Peng untuk membuat kakeknya percaya. Xiao Peng tak mau terbongkar identitas aslinya sebagai reinkarnasi dari sang kaisar naga langit. Maka dari itu ia membuat cerita seperti itu. Sepertinya kamu sekarang menjadi pewaris selanjutnya dari kaisar naga langit. Kamu harus menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan. Kita tahu bahwa sang kaisar naga langit telah menghilang tanpa jejak, namun tak disangka kamu akan mewarisi kekuatannya. Ucap Xiao Fen. Kalau memang kamu berniat untuk menghancurkan keluarga utama, setidaknya kamu harus mencapai ranah pertapa langit untuk mengimbangi Xiao Yan. Karena aku tak akan membantumu melawan teman seperjuanganku. Lanjut Xiao Fen. Terima kasih kakek. Aku meminta maaf dulu kepada kakek, sebelum aku menghancur keluarga utama. Ucap Xiao Peng sambil menangkupkan kedua tangannya. Xiao Peng mendapat persetujuan dari kakeknya untuk menghancurkan keluarga utama Shao, namun dengan syarat ia harus mencapai ranah pertapa langit dahulu agar bisa mengimbangi Xiao Yan yang berada di ranah pertapa suci. Sepertinya aku harus memberi kamu sesuatu. Sekarang kamu boleh kembali ke kamarmu,
Istirahat dahulu sebelum melihatnya. Ucap Xiao Fen sambil memberi cincin penyimpanan kepada Xiao Beng. Terima kasih banyak, kek. Apapun yang kakek berikan, akan kujaga dengan baik. Jawab Xiao Peng sambil menerima cincin penyimpanan itu. Xiao Peng pun masuk ke dalam rumahnya dan segera beristirahat. Karena esok adalah hari yang cukup berat untuknya. Ia akan melihat isi dari 2 cincin yang diterimanya hari ini. Tentu tak akan sesederhana itu isinya, sebab yang memberinya pun tak sembarangan orang. Sepertinya keluarga utama Xiao kali ini berurusan dengan orang yang salah. Akan kutunggu masa kejayaanmu di masa depan, Penger. Batin Xiao Fen sambil menatap bangga kepada cucunya itu.